Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saidah, NPM 197111050. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hama dan penyakit pada tanaman jagung. Jagung merupakan tanaman pangan utama ketiga setelah padi dan terigu di dunia dan menempati posisi kedua setelah padi di Indonesia. Tanaman jagung tumbuh baik di daerah panas dan dingin dengan curah hujan dan irigasi yang cukup. Namun demikian, target yang diharapkan sering tidak dapat dicapai karena adanya berbagai kendala. Swastika et al. 2004 melaporkan bahwa masalah yang sering dihadapi dalam meningkatkan produksi jagung nasional telah diidentifikasi dan dikelompokkan. Salah satu masalah produksi adalah cekaman lingkungan, baik cekaman abiotis maupun biotis. Cekaman biotis berupa gangguan hama, gulma, dan penyakit sering menimbulkan kehilangan hasil yang cukup nyata. Hama pada tanaman jagung. Penggerek batang Ostrinia vernacalis. O. vernacalis merupakan hama utama pada jagung di Asia. O. vernacalis ditemukan di seluruh Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur, dan Australia. Moutura dan Munroe 1970. Di Indonesia, serangga ini menyebar luas di Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera. Waterhouse 1993. Imagonya mulai meletakkan telur pada tanaman yang berumur 2 minggu. Puncak peletakan telur terjadi pada stadia pembentukan bunga jantan sampai keluarnya bunga jantan. Betina penggerek batang lebih suka meletakkan telur di bawah permukaan daun utamanya pada daun ke-5 sampai daun ke-9, Legacion dan Gabriel 1988. Jumlah telur yang diletakkan tiap kelompok beragam antara 30 sampai 50 butir atau bahkan lebih dari 90 butir, Karlshofen 1981. Seekor ngengat betina mampu meletakkan telur 300 sampai 500 butir, Lee et al. 1980. Siklus hidup serangga ini dapat dilihat pada tabel 1. Berikut adalah siklus hidup penggerek batang jagung, Ostrinia vernacalis. Serangga dewasa yang keluar dari pupa pada malam hari akan langsung kawin serta meletakkan telur pada malam yang sama hingga 1 minggu sesudahnya. Bagian tanaman yang diserang. Larva O. vernacalis menyerang semua bagian tanaman jagung. Kehilangan hasil terbesar ketika kerusakan terjadi pada fase reproduktif, Karlshofen 1981. Gejala kerusakan. Serangga ini mempunyai karakteristik kerusakan pada setiap bagian tanaman jagung, yaitu lubang kecil pada daun, lubang gorokan pada batang, bunga jantan atau pangkal tongkol, batang dan tasel yang mudah patah, tumpukan tasel yang rusak, dan rusaknya tongkol jagung. Cara pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hama ini adalah yang pertama dengan cara hayati. Pemanfaatan musuh alami seperti parasitoid, cendawan, predator, bakteri, dan nematoda mampu menekan serangan hama ini. Parasitoid telur yang dapat menekan investasi serangga ini adalah Trichogramma spp. Trichogramma spp adalah parasitoid yang efektif memarasit telur penggerek batang jagung baik di laboratorium maupun lapangan. T. evanescens efektif memarasit telur O. vernacalis di laboratorium dengan presentasi parasitasi mencapai 97,68%. Pabage et al. 1999. Dan yang kedua adalah dengan kultur teknis atau pola tanam. Serangga penggerek batang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Waktu tanam yang baik untuk menghindari serangga penggerek batang adalah penanaman pada awal musim hujan paling lambat 4 minggu sesudah mulai musim hujan. Kultur teknis berupa tumpang sari jagung dengan kedelai atau kacang tanah akan mengurangi serangan dan kerusakan hama ini. Hase dan Litzinger 1980. Hasil penelitian Nafus dan Schreiner 1987 menunjukkan bahwa 40-70% larva berada pada bunga jantan, sehingga pemotongan sebagian bunga jantan 4 dari 6 baris akan sangat mengurangi serangan penggerek batang. Dan yang ketiga adalah dengan cara kimiawi. Penggunaan insektisida yang berbahan aktif monokrotofos, triazofos, diklorofos, dan karbofuran efektif untuk menekan serangan penggerek batang jagung. Ruhendi et al. 1985. Insektisida dianjurkan apabila telah ditemukan satu kelompok telur per 30 tanaman. Insektisida cair atau
Semprotan hanya efektif saat masih fase telur dan larva insar 1-3 sebelum larva masuk ke dalam batang. Sementara pengendalian dengan menggunakan insektisida granul yang bersifat sistemik yang dapat dilakukan melalui pucuk, daun, atau akar dapat mengendalikan semua stadium penggerek batang. Penyakit pada tanaman jagung. Penyakit bercak daun Bipolaris maydis. Penyebab penyakit ini adalah cendawan Helminthosporium turcicum pas atau Helminthosporium maydis nisik. Gejala serangannya, menurut Semangun 1991, tanaman jagung yang terserang cendawan ini menampakkan 501 Seminar Nasional Cereal 2011 gejala berupa bercak coklat kelabu seperti jerami pada permukaan daun dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,6 cm untuk Bipolaris maydis dan untuk H. turcicum mempunyai ukuran panjang 5-15 cm dan lebar 1-2 cm. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan yang pertama, gunakan varietas tahan. Yang kedua, pembajakan tanah yang bersih dapat mengurangi infeksi. Yang ketiga, hindari menanam jagung terlalu rapat. Yang keempat, gunakan fungisida sistemik, terutama sejak bunga jantan muncul dengan interval 7-10 hari. Dan yang kelima, hindari menanam jagung yang bersitoplasma jantan mandul. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.